Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Sejatinugroho. Saya adalah mahasiswa baru di Fakultas Teknik Industri Universitas Pancasakti Tegal. Saya di sini akan memaparkan materi saya tentang konsep sistem industri. Pertama-tama kita akan mengenal dulu dasar dari sistem berpikir. Dasar dari sistem berpikir itu dimulai dari mana? Dari mana sih dasarnya? Apa sih dasarnya? Nah, dasar dari sistem berpikir ini dimulai itu ketika manusia mulai berkembang dalam pengelompokan karakteristik khusus berdasarkan ciri-ciri umum. Aspek lain dari sistem berpikir itu relasi. Relasi di sini menyatakan bahwa objek-objek khusus disusun dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling tergantung salah satu dengan yang lainnya. Salah satu perkembangan yang paling penting dalam konsep sistem berpikir ini itu adalah sebab akibat. Karena sebab akibat itu menyatakan bahwa kita itu saling tergantung satu dengan yang lainnya. Aspek terakhir dari sistem berpikir ini adalah sinergi. Maksudnya adalah fenomena yang terjadi ketika komponen-komponen terpisah bekerja sama memiliki efek total yang lebih besar. Itulah dasar dari sistem industri, dasar dari sistem berpikir. Hierarki alami sistem. Hierarki itu apa? Hierarki itu merupakan abstraksi struktur abstrak suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen-komponen dan juga dampaknya pada sistem. Jadi bisa diartikan adalah hierarki itu susunan atau tingkatan yang level keputusannya itu memiliki berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusannya pada setiap tingkatannya itu berbeda-beda. Selanjutnya definisi dari kalau kata-kata yang sering muncul dalam sistem industri itu apa aja. Saya akan berusaha mendefinisikan setahu saya. Seperti contohnya kata-kata yang sering muncul dalam sistem industri itu adalah sistem, komponen, subsistem, interaksi, tujuan, fungsi. Itu apa sih? Sistem itu apa sih? Komponen itu apa sih? Nah, sistem itu sendiri itu artinya sekelompok komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi memiliki tujuan yang sama. Nah, setelah itu komponen. Tadi di dalam sistem itu dijelaskan sekelompok komponen. Sekarang komponen sendiri itu artinya apa? Komponen sendiri itu artinya bagian dari individu yang terdapat pada suatu sistem. Selanjutnya subsistem. Subsistem itu biasanya kita mengenal ketika ada sistem terus di bawahnya subsistem. Dalam sistem itu ada subsistemnya. Subsistem sendiri itu definisinya adalah ketergantungan fungsi antar komponen dalam satu sistem. Jadi subsistem dan sistem itu saling berketergantungan. Selanjutnya adalah interaksi. Interaksi itu apa? Interaksi adalah pengaruh antara dua atau lebih elemen sistem. Selanjutnya tujuan. Pasti di sebuah sistem ada tujuannya. Arti dari kata tujuan itu apa? Arti dari kata tujuan itu adalah alasan mendasar kenapa adanya sistem tersebut. Contoh, kita memiliki sistem perakitan sepeda motor. Tujuannya untuk apa? Itu tujuan. Jadi alasan mendasar, alasan kita membuat sepeda motor itu apa? Fungsinya buat apa? Selanjutnya fungsi.
Fungsi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, sistem terbuka. Sistem terbuka itu sistem yang secara reguler mengalami perpindahan antara intermaterial dengan lingkungan. Jadi sistem terbuka itu yang kayak ada komponen dari dalam itu berhubungan dengan lingkungan luar, itu namanya sistem terbuka. Sedangkan sistem tertutup itu sendiri diartikan sistem yang operasinya mengalami perpindahan antara material dengan lingkungannya. Selanjutnya, input. Input itu sesuatu yang berasal dari luar lalu masuk ke dalam sistem, itu namanya input. Output adalah sesuatu yang berasal dari dalam sistem kemudian masuk ke dalam lingkungan luar. Nah, kalau tadi kan input berarti masuk yang dari luar ke dalam sistem. Nah, sedangkan output itu yang dari dalam sistem masuk ke dunia luar, lingkungan luar. Selanjutnya, proses. Proses itu adalah sekumpulan komponen sistem beserta atribut dan hubungan internalnya untuk menghasilkan output. Jadi input, di dalam input itu ada proses. Nah, setelah terjadinya proses baru itulah terjadinya output. Itulah runtutannya. Lanjutnya, teknik sistem. Teknik sistem itu ada desain dan analisa sistem. Pertama kita akan membahas tentang desain. Desain melibatkan pilihan dan pengaturan dari komponen-komponen sistem untuk menjalankan fungsi khususnya. Di dalam desain ini ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan desain dengan analisa. Desain dengan analisa ini itu dikerjakan dengan modifikasi karakteristik dan konfigurasi standar. Selanjutnya, desain dengan sintesa. Desain dengan sintesa itu dikerjakan dengan mendefinisikan bentuk sistem langsung dari spesifikasinya. Jadi kita mengerjakan lalu mendefinisikan, dan definisinya itu dilihat dari spesifikasinya, dari bentuknya, bagaimana kayak bentuknya. Selanjutnya, proses desain sistem. Proses desain sistem ini adalah urutan tingkatan berdasarkan Blanket dan Fabricking. Yang pertama, urutan proses desain itu satu, menetapkan kebutuhan dan definisi tujuan dari sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses desain sistem. Dalam proses desain sistem ini tuh terdapat 10 kegiatan atau 10 proses. Proses yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan dan definisi tujuan dari sistem tersebut. Tujuan dari diadakannya sistem tersebut itu apa? Di dalam mendefinisikan tujuan ini kita diharuskan mengidentifikasi kebutuhan secara spesifik, menentukan kebutuhan secara operasional, lalu memfokuskan pada kebijakan yang mensukseskan operasi sistem tersebut. Proses yang kedua yaitu melakukan analisa fungsional sistem. Dalam menganalisa fungsional, kita diharuskan menentukan kebutuhan fungsional, menetapkan fungsinya, mengidentifikasi alternatifnya. Selanjutnya, proses yang ketiga adalah optimalisasi sistem awal. Dalam optimalisasi sistem awal, kita akan mengidentifikasi trade-off antar alternatif, mengevaluasi konfigurasi alternatif berdasarkan kebutuhan fungsional. Lalu proses yang keempat yaitu membuat desain sistem awal. Jadi adalah mengoptimalisasi lalu membuat desain sistem awal. Membuat desain sistem awal yaitu menentukan
konfigurasi awal sistem dan mengatur komponen-komponen dari sistem yang dipilih, lalu mengembangkannya, mengembangkan spesifikasi tersebut secara detail. Proses yang kelima, membuat desain sistem secara detail. Tadi desain awal mungkin masih oret-oretan, lalu selanjutnya adalah proses membuat desain yang lebih mendetail lagi. Dalam membuat sistem yang mendetail, kita diharuskan membuat sistem secara sedetail-detail mungkinnya, sedetail-detailnya. Lalu mendokumentasikan semua data desain, lalu melakukan tinjauan ulang desain detail yang dibuat. Jadi kita membuat desain yang sangat detail, lalu didokumentasikan, difoto atau diapalah, lalu ditinjau ulang lagi, barangkali ada kesalahan atau apa. Nah, proses yang keenam yaitu membuat prototip sistem. Prototip sistem ini kita akan merancang dan mengembangkan prototip sistem, lalu mengujinya. Setelah menguji, melakukan analisa, selanjutnya menentukan modifikasi yang diperlukan. Kurangnya apa sih di sini? Apa yang bisa kita modif, apa perubahan apa yang bisa kita lakukan. Lalu proses ketujuh yaitu akuisisi sistem. Akuisisi sistem itu kita membuat proposal pembelian, mengevaluasi proposal tersebut, memilih vendor-vendor, melakukan negosiasi jadwal pengiriman, dan lain sebagainya. Lalu proses yang ke-8 adalah implementasi sistem. Dalam implementasi sistem, kita mempersiapkan terjadinya perubahan dalam organisasi. Barangkali ada perubahan mendadak atau apa, kita harus dipersiapkan tersebut. Lalu memberikan pengetahuan dan penelitian, mengatur konversi dan perubahan sistem. Lalu proses yang ke-9 adalah operasi perawatan sistem. Jadi dalam proses ini kita akan merawat sistem tersebut, kita akan mengoperasikan sistem tersebut, lalu perawatannya bagaimana. Lalu proses yang ke-10 adalah perbaikan atau peningkatan sistem. Ketika semua sistem sudah lengkap atau komplit, kan sering-sering barangkali ada yang ingin ditingkatkan atau bagaimana. Ya, itu sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf karena baru pertama kali ya, jadi masih ada kata-kata yang kurang cocok atau mungkin mimiknya saya kurang bagus, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.